Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukra lillah wa thanaa lillah la haula wa la quwwata illa billah. Thumma assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada hari ini ba'da salat subuh kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di minggu yang pertama pada tanggal 1 Oktober tahun 2021. Mudah-mudahan segala aktivitas kita yang mana pada hari ini yaitu kajian tafsir Al-Quranul Karim, yaitu kuliah subuh tafsir Al-Quranul Karim, dengan harapan mudah-mudahan Allah SWT menerima segala aktivitas kita, khususnya ibadah kita, dan semoga tindak tanduk kita, segala amal perbuatan kita, khususnya ibadah kita, mudah-mudahan sudah sesuai dengan ketentuan syariat Islam, sesuai dengan ketentuan Al-Quranul Karim dan hadis Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Salawat serta salam atas junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita selalu berharap mudah-mudahan hati kita tetap terpaut rasa cinta yang mendalam kepada baginda Rasulullah, dan tentunya mudah-mudahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun sangat mencintai kita walaupun jarak memisahkan kita sudah 14 abad yang silam. Dan tentunya kita berharap mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatul kubra dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang terlebih penting lagi, kita selalu berdoa kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Tinggi, Maha Agung, Maha Suci. Mudah-mudahan kita diizinkan penuh dengan ridha dan rahmat Allah, bertetangga dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam syurga firdausnya Allah bighairi hisab. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pengajian tafsir Al-Quranul Karim kita yang mana sekitar 2 minggu yang lalu kita berbicara tentang mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Allah Isa, putra daripada Siti Maryam. Asli namanya adalah Nabi Allah Isa. Al-Masih itu artinya gelarnya, karena Allah memberikan kelebihan berupa mukjizat seperti menyembuhkan segala macam penyakit yang tidak bisa disembuhkan oleh para ahli dokter pada saat itu. Jadi Allah memberikan kelebihan seperti itu untuk menyaingi daripada para dokter, karena keilmuan kedokteran pada zaman kelahiran Nabi Allah Isa, yang mana Allah mengutus beliau pada saat itu, yang maju adalah ilmu kedokteran. Maka Allah pun memberikan kelebihan, suatu mukjizat, sehingga bisa menyembuhkan suatu penyakit yang mana para dokter tidak akan bisa menyembuhkannya. Kemudian juga keajaiban yang Allah berikan juga suatu mukjizat, yaitu menghidupkan orang yang sudah mati, yang tadinya mati dihidupkan sehingga bisa normal kembali dan bisa menikah dan bisa memiliki keturunan, kecuali yaitu Sam bin Nuh, yang mana beliau sudah meninggal dunia, putra daripada Nabi Allah Nuh, yaitu keturunan generasi ketiga daripada Nabi Allah Adam alaihissalatu wassalam. Itu pun dihidupkan untuk membuktikan kemukjizatan yang Allah berikan kepada Nabi Allah Isa, bahwa beliau benar-benar seorang rasul, seorang nabi yang diutus oleh Allah tanpa memiliki seorang ayah. Nah, itu keajaiban yang Allah tampakkan, yang Allah wujudkan kepada Nabi Allah Isa. Walaupun beberapa di antara orang-orang musyrik yang sudah menyimpang daripada ajaran agama Islam yang dibawa oleh Nabi Allah Isa, dan itu sudah dibantah dalam Al-Quran sendiri, sehingga tidak ada alasan lagi mengatakan bahwa Nabi Allah Isa itu adalah anak Tuhan, Siti Maryam itu adalah ibu daripada Yesus, kemudian Allah itu adalah bapa. Nah, itu tidak ada alasan lagi, karena semuanya sudah gamblang terjawab, baik secara logika ataupun ayat-ayat Al-Quranul Karim.
Nah itu sudah jelas. Salah satu logikanya, seandainya kalau memang benar bahwa Nabi Allah Isa itu adalah anak Tuhan karena tidak memiliki orang tua, tidak memiliki seorang ayah, maka bagaimana dengan status Nabi Allah Adam? Tentu lebih mulia, lebih afdal Nabi Adam, lebih pantas dikatakan dia itu anak Tuhan. Dan itu sudah dibantah semuanya, sehingga kalau memang Nabi Adam tidak pantas dikatakan sebagai anak daripada Tuhan, maka tentu Nabi Isa tidak lebih pantas lagi. Jadi tidak lebih pantas lagi kalau dikategorikan dia itu sebagai anak Tuhan. Dan Allah pun menciptakan apapun sekehendaknya, dan Allah Maha Kuasa, Maha Mampu. Itu salah satu keajaiban-keajaiban yang Allah tampakkan, yang Allah perlihatkan kepada Nabi Allah Isa, kepada khusus yaitu suku Bani Israel, orang-orang Yahudi pada saat itu. Karena Nabi yang diutus pada saat itu memang khusus kepada suku-suku, di antaranya yaitu Nabi Allah Isa. Nabi Allah Isa ini adalah Nabi terakhir dari suku bangsa Yahudi. Ingat, Nabi pertama daripada suku bangsa Yahudi itu adalah Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam, dan Nabi yang terakhir adalah Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ayat berikutnya, kelanjutannya, Allah ingin menampakkan keajaiban lagi, suatu mukjizat, yaitu menebak-nebak, persis seperti ahli para bintang, ahli nujum, dan juga seperti para ahli dukun. Nah, itu Nabi Allah Isa akan memperlihatkan, beliau akan menebak-nebak, dan itu akan diberitahukan kepada murid-murid beliau yang belajar ilmu khat, ilmu tulis menulis. Khat itu adalah tulis menulis. Ahlinya di bidang khat para anbiya itu yaitu Nabi Allah Isa. Nah itu beliau akan perlihatkan, dan beliau akan memberitahukan kepada murid-murid beliau tentang bahwa beliau bisa menebak apa yang ada di rumah mereka, apa yang disembunyikan di rumah mereka, kemudian apa yang dimakan tadi oleh mereka, dan apa yang akan dimakan berikutnya oleh mereka. Dan itu Nabi Allah Isa akan memberitahukannya sebagai bentuk mukjizat, membuktikan bahwa beliau benar-benar utusan Allah, bukan suatu dusta, untuk meneruskan daripada ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Allah Isa, Nabi Allah Musa, yaitu kitab Taurat, yang Allah berikan kitab Taurat itu dilanjutkan. Kemudian dilanjutkan oleh Nabi Allah Isa, yang mana jaraknya antara Nabi Allah Musa, Nabi Allah Harun, dan Nabi Allah Isa, Nabi yang terakhir dari kalangan Bani Israel, itu adalah 1975 tahun, yaitu 19 abad lebih. Nah itu sangat jauh sekali, sehingga banyak sekali perubahan-perubahan yang terdapat dalam kitab Taurat. Maka muncullah Nabi Allah Isa. Nah, kemudian ayat berikutnya ini bercerita tentang mukjizat yang Allah berikan juga kepada Nabi Allah Isa, seperti seorang tukang tenung. Padahal Nabi Allah Isa itu bukan tukang tenung, beda. Kalau ahli nujum, maka dia itu tukang tenungnya itu memakai alat bintang, planet-planet, yaitu kawakib. Nah sementara kalau kahin, tukang tenung daripada ahli dukun, dia itu memakai wasilah atau dibantu oleh apa? Oleh para jin. Para jin inilah yang membisikkan para ahli tukang tenung, para dukun itu untuk memberitahukan sesuatu yang gaib. Dan ini perlu hati-hati, baik itu ahli nujum ataupun tukang tenung daripada dukun, itu kebanyakan sering sekali terjadi kesalahan. Nah karena karakter daripada jin, bangsa jin yaitu syaitan, nah itu biar tidak semua jin kita tuduh yang tidak-tidak, karena bangsa jin dari syaitan inilah yang sering berulah membisikkan segala sesuatu yang buruk-buruk. Itu senang sekali memberitahukan suatu hal-hal yang keliru.
kepada para ahli dukun biasanya, dan itu tujuannya itu adalah untuk membuat fitnah dan bikin kekacauan. Dan ini fakta terjadi di lapangan seperti itu. Karena pernah aja kejadian bahwa ada seorang anak kecil sakit, lalu bapaknya itu konsultasi dengan seorang dukun. Nah, itu seorang dukun. Lalu kemudian ketika dikasih tahu oleh seorang dukun, dan itu dibisiki oleh syaitan, oleh jin kafir itu setan. Lalu apa katanya? Itu tetanggamu itu yang menyihir dia. Datanglah itu si bapak tersebut ke tetangga, ngamuk-ngamuk langsung. Nah, terjadilah masalah. Untung aja yang dituduh, yang tidak ini sabar luar biasa, bijaksana luar biasa. Lalu diajak ngobrol baik-baik, lalu siap menyatakan bersumpah bahwa itu tidak benar. Nah, setelah itu baru akhirnya kuasa Allah, dia pun bapak itu sadar bahwa dia itu kena tipu daripada bangsa jin. Dan inilah kita perlu hati-hati. Paling bagus kalau ada apa-apa itu salat sajalah. Mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak usah bingung-bingung, enggak usah susah-susah masalah itu. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa unabbiukum bima ta'kuluna wa ma tadakhirun. Mukjizat berikutnya yang Allah tampakkan kepada Nabiullah Isa alaihi salatu wasallam, putra daripada Maryam. Kata beliau itu yang Allah firmankan, beliau menyampaikan kepada anak-anak, yaitu yang belajar ilmu kaligrafi kepada Nabiullah Isa. Wa unabbiukum, saya akan kasih tahu kalian, bima ta'kuluna, apa-apa saja yang akan kamu makan nanti. Dan itu penafsirannya tambahan lagi, apa yang sudah kamu makan sebelum kamu belajar, sebelum kamu datang ke tempat saya untuk belajar. Kamu sudah makan ini, orang tuamu makan ini dan ini. Nah, kemudian bima ta'kuluna, apa yang akan kamu makan nanti, bahwa inilah yang akan kamu makan nanti. Wa ma tadakhiruna, dan apa yang disimpan oleh orang tua kamu, bapak-bapak kalian. Kalau kamu tidak percaya, kamu pulang, silakan tanyakan kepada abaakum, orang tua kalian. Itu ada tersembunyi di sana beberapa harta yang sengaja disembunyikan. Lalu fi buyutikum, di rumah kalian, yaitu para orang tuanya menyembunyikan beberapa yang penting-penting, beberapa yang berharga yang tidak pernah dikasih tahu kepada anak-anak mereka, atau tidak pernah dikasih tahu oleh kepada istri-istri mereka. Nah, akhirnya anak-anak ini pun langsung pulang menanyakan hal ini kepada bapak-bapak mereka yang ada di kampung dan wilayah tersebut. Bukan hanya satu rumah saja, semua rumah itu ditebak oleh Nabiullah Isa, semata-mata untuk membuktikan dalam dakwah beliau adalah seorang nabi yang diutus benar-benar oleh Allah untuk melanjutkan agama Islam yang dibawa zaman dahulu kala Nabiullah Musa, yang sudah 19 abad silam, hampir 20 abad, 1975 tahun yang lalu. Akhirnya mereka datanglah menanyakan pada barang-barang yang berharga yang disimpan oleh bapak-bapak mereka di kampung-kampung tersebut pada para orang tua. Itu beberapa rumah, itu banyak. Semua pada nanya anak-anak mereka. Lalu akhirnya si orang tua ini kebingungan. Kok mereka pada tahu, siapa yang ngasih tahu? Nah, ternyata mereka menjawab yang mengasih tahu itu adalah yaitu Nabiullah Isa alaihissalatu wassalam. Akhirnya para orang tua yang ada di wilayah tersebut, di desa tersebut atau di kampung tersebut mengadakan pertemuan, yaitu anak-anak mereka itu langsung dikumpulkan, langsung disekap di dalam rumah, disembunyikan, tidak boleh keluar lagi, tidak boleh bertemu lagi dengan Nabiullah Isa. Lalu kemudian Nabiullah Isa pun mencari anak-anak itu, kenapa pada tidak datang lagi. Akhirnya dicari-cari di kampung tersebut, ditanya kepada tiap-tiap rumah. Lalu para orang tua
tua itu mengatakan bahwa anak-anak mereka itu tidak ada, entah itu kemana. Tapi yang namanya Nabi Allah Isa bisa menebak sesuatu yang tersembunyi, maka kemudian ketahuan. Jadi beliau melihat dalam batinnya bahwa anak-anak itu disembunyikan rata-rata di balik pintu-pintu rumah mereka. Itu disembunyikan. Lalu kemudian faqala lahum, lalu Nabi Allah Isa pun bertanya kepada mereka. Itu manil ladzina khalfal abwab, siapa itu di balik pintu-pintu tersebut? Lalu faqalu al-aba. Jadi para orang tua pada bapak itu menjawab, yang di balik pintu itu adalah babi-babi, yaitu babi katanya. Nah itu kata jawaban mereka, padahal itu anak-anak mereka yang mereka sembunyikan. Nah itu mereka menjawab malah, oh itu babi peliharaan, itu kita sembunyikan di balik pintu. Lalu apa kata Nabi Allah Isa? Maka kalau memang itu babi, maka niscaya itu adalah babi, menjadi babi insya Allah. Tapi ternyata ketika Nabi Allah Isa sudah hilang, lalu dibukalah pintu-pintu tersebut, ternyata anak-anak mereka itu sudah berubah menjadi babi. Na'udzubillah thumma na'udzubillah, karena kedustaan mereka. Itu semata-mata bukti bahwa Nabi Allah Isa itu adalah seorang nabi. Inna fi dzalika laayatan lakum in kuntum mu'minin. Nah, semua mukjizat-mukjizat yang Allah tampakkan, yang Allah berikan kepada Nabi Allah Isa, kepada umat-umatnya, yaitu dari bangsa golongan khusus orang-orang Yahudi dari kalangan Bani Israel, itu adalah merupakan tanda buat kalian, hai para bangsa Yahudi, Bani Israel. Nah itu tanda kekuasaan Allah yang Allah tampakkan bahwa beliau seorang nabi, seorang rasul, penerus daripada ajaran Nabi Allah Musa. In kuntum mu'minin, ay in tafa'tum. Ya, jika kamu percaya, kalau kamu percaya, maka itu bermanfaat, itu semuanya itu buat kalian, untuk menyelamatkan kalian, sehingga kalian bisa mengikut daripada ajaran Nabi Allah Isa, yaitu tentang agama Islam. Nah itu akhirnya akan bermanfaat, maka kalian pun akan selamat di dunia dan selamat di akhirat, terhindar daripada apa yang sudah diajarkan oleh orang-orang yang nyeleneh, yang merubah daripada ajaran Nabi Allah Musa dan Nabi Allah Harun tentang agama Islam, dan yang merubah daripada kitab Taurat yang dibawa oleh Nabi Allah Musa dan Nabi Allah Harun 19 abad yang silam, dan itu akan bisa bermanfaat. Tapi sayangnya mereka kebanyakan tidak ada yang mau beriman. Hampir 99% tidak ada yang mau beriman dengan Nabi Allah Isa, padahal beliau seorang nabi. Apalagi kita manusia biasa berdakwah. Nah ini Nabi Allah hanya seorang yang dipilih oleh Allah dengan kemujizatan luar biasa yang tidak pernah ada pada nabi manapun. Nah itu memiliki lahir tanpa proses pernikahan. Nah ini, dan bukan keturunan nabi, bapaknya kakeknya bukan nabi, yaitu Imran, bukan nabi. Apalagi ibunya, kalau Pak D-nya yaitu adalah Pak D daripada Nabi Allah Isa, itu suami daripada bibiknya. Sebenarnya bibiknya itu yang sudah kita bahas, itu namanya Aisyah binti Faqud. Nah itu menikah, punya suami seorang nabi Allah Zakaria. Nah itu pun 99% tidak ada yang percaya, tidak mendapatkan umat. Itu susahnya. Justru malah yang beliau dapatkan itu cuman hanya 12, hanya 12. Itu pun ada yang mengatakan kebetulan waktu di pinggir laut mau nyebrang, itu pun beliau itu mendapatkan itu pengikut itu 12 itu dari kalangan nelayan. Nah itu nelayan. Itu pun karena tidak mendapat ikan, untuk membuktikan bahwa beliau seorang nabi, Nabi Allah Isa berdoa, lalu kemudian banyaklah tiba-tiba muncul ikan, baru mereka itu mau beriman kepada Nabi Allah Isa. Nah yang 12 inilah yang menyebarkan daripada kitab Injil. Wa musaddiqan lima, nah itu ji'tukum,
aku datang dalam keadaan gimana? Membawa ajaran baru? Tidak. Wa musaddiqan lima baina yadayya, dan aku mempercayai, meneruskan daripada ajaran-ajaran terdahulu, yaitu kitab-kitab Taurat, yaitu kitab yang ada di hadapanku, yaitu alladzi jaa min qabli, yaitu kitab yang datang sebelum aku, ay at-Taurat, yaitu kitab-kitab Taurat. Minat Taurat, nah ini sudah ada penjelasannya. Min litabyin, yaitu menjelasin kitab apa itu kitab Taurat yang sudah banyak dirubah. Wal uhilla lakum, yaitu untuk menghalalkan apa-apa yang telah diharamkan. Ba'dalladzi hurrima alaikum, jadi aku menghalalkan, memberitahukan kalian bahwa memang ada beberapa yang diharamkan oleh orang-orang ulama-ulama mereka juga, yaitu dari kalangan bangsa Yahudi. Bukan Nabi Allah Musa, bukan juga Nabi Allah Harun, tapi ini dari kalangan daripada orang-orang Yahudi, ulama-ulama mereka, yaitu ulama-ulama yang munafik, yaitu mengharamkan sesuatu yang halal dan menghalalkan sesuatu yang haram. Maka dengan kedatangannya itu Nabi Allah Isa, maka Nabi Allah Isa memurnikan kembali, membawa ajaran ini, memurnikan kembali daripada ajaran yang pernah dibawa oleh Nabi Allah Musa alaihissalam dengan Nabi Allah Harun. Contohnya, jadi dulu zaman dahulu sebelum kedatangan Nabi Allah Isa, burung yang tidak bertulang atau tulangnya tipis itu diharamkan bagi orang-orang Yahudi. Tapi kemudian Nabi Allah Isa membantahnya, lalu memberitahukan sebenarnya dalam kitab Taurat itu tidak ada hal seperti itu yang diharamkan. Tapi beliau akhirnya memberitahukan. Begitu juga dengan hal-hal lain yang diharamkan. Ini adalah ulah daripada orang-orang mereka sendiri. Kenapa mereka berbuat ulah seperti itu? Karena ada kemaslahatan duniawi. Karena ada kemaslahatan duniawi, mereka itu rela untuk mengeluarkan fatwa-fatwa yang sekiranya akan memuluskan daripada hawa nafsu mereka. Nah itu bahaya, tidak boleh. Sampai sekarang pun ada kadang-kadang seperti itu. Nah ini demi memuluskan daripada syahwat mereka untuk mendapatkan sesuatu, entah itu jabatan, entah itu harta yang sudah habis dipakai ini dan itu untuk mendapatkan sesuatu duniawi, maka rela mereka mengeluarkan fatwa-fatwa yang palsu, yang munafik, yang membohongi, mendustakan dengan ilmu, hanya sebatas ilmu yang karang-karangan, sesuatu yang tidak ada di kitab, berani-beraninya mengatakan bahwa itu ada dalam kitab. Ada seperti ini, demi Allah ada, pernah terjadi. Itu na'udzubillah, bahaya seperti itu. Mudah-mudahan Allah menjauhkan kita dari ulama-ulama palsu seperti itu. Dari zaman dulu sudah ada seperti itu sampai sekarang. Itu yang sangat mengerikan sekali. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Waji'tukum bi ayatin min rabbikum, dan aku datang kepada kalian, ini mau diulang-ulang kembali tentang apa, dengan ayat-ayat, itu tanda-tanda mukjizat yang luar biasa. Sejak mulai kelahiranku tidak memiliki ayah, hamil cuma 1 jam, tiupan roh di balik kantung daripada baju Siti Maryam, hamil cuma satu jam. Ini menurut pendapat yang masyhur, langsung lahir. Nah ini yang mengagetkan. Kemudian keajaiban-keajaiban, mukjizat-mukjizat berikutnya yang sudah tergambar, dijelaskan di ayat-ayat sebelumnya. Kemudian diberikan apa? Kitab Injil. Kitab Injil ini adalah sama dengan kitab Taurat, cuman ada beberapa perbedaan. Makanya ini tergantung daripada situasi dan kondisi. Apanya yang berubah? Fikihnya yang berubah. Karena fikih itu tergantung daripada zaman, kondisi. Jadi tidak sama dengan fikihnya orang-orang dahulu. Ini sudah sering saya sampaikan. Fikihnya Nabi Adam beda dengan fikih nabi-nabi berikutnya. Sampai Nabi Allah Ibrahim, sampai Nabi Allah Musa, Isa dan seterusnya, itu beda. Sampai fikihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu tergantung situasi dan kondisi. Tapi kalau masalah tauhid tetap satu, dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tauhid yang murni, yaitu la ilaha illallah.
Nah, ini diulang-ulang untuk menegaskan kembali, untuk meyakinkan kembali bahwa benar-benar beliau itu adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Wajitukum bi ayatin min rabbikum, bi ayatin diulang-ulang, yaitu untuk meyakinkan. Fattaqullah, maka takutlah kepada Allah. Apa arti takut? Jagalah. Bukan berarti kita takut itu menjauh, karena sebenarnya makna takut itu dari segi bahasa itu kan maknanya takut artinya jauh. Berarti kalau orang takut berarti dia harus lari. Tapi maksud di sini itu adalah apa? Ittaqullah, ittaqi itu artinya waqayaqi wiqayatan, pelihara hubungan kita. Artinya jaga semua apa yang diwasiatkan, apa yang diperintahkan oleh Tuhanmu. Apa yang diperintahkan laksanakan, itu yang dijaga. Apa yang dilarang kamu tinggalkan. Itu makna ittaqullah, bukan berarti takut. Jadi pelihara hubungan dengan Allah. Jangan sekali-kali kamu melanggar setiap apa yang Allah perintahkan. Minat tauhid, baik itu berupa tauhid atau daripada syariat-syariat Allah yang lainnya, itu harus dijaga. Itu makna fattaqullah wa ati'un, dan taatlah kamu kepada Allah. Nah, ini sudah ada penjelasannya. Taatlah kalian kepada Allah karena kemaslahatan apapun yang Allah perintahkan, khususnya masalah tauhid, jangan sekali-kali di luar jalur. Kalau tauhid sampai di luar jalur, hati-hati, maka otomatis hukumnya sudah murtad. Karena itulah kita hidup di akhir zaman. Apapun itu nama organisasi, apapun namanya, hatta sampai membawa nama-nama agama Islam, tolong jangan terpukau. Apapun itu orangnya, potongan orang, potongan kiai, potongan ustad, apapun itu kelihatannya itu rajin sekali, ahli ibadah, rajin ke masjid, jadi ini dan itu, ngisi pengajian, jangan terpukau semua itu. Ketika ingin ikut-ikut organisasi apapun itu namanya, yang islami atau tidak islami, carilah akarnya daripada organisasi itu. Apa akarnya, apa pondasinya, apa tauhidnya, apa kitabnya. Periksa itu semua. Sekiranya tauhidnya sudah lurus seperti akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang diajarkan oleh sahabat yang bernama Abu Musa al-Asy'ari sampai yang dibawa oleh Wali Songo ke Indonesia, kalau sudah itu sama, silahkan. Karena akhir zaman itu banyak sekali kising-kising yang islami. Tapi dibalik itu ketika dibongkar daripada tauhidnya, ternyata sudah keluar daripada ajaran Islam. Nah, itu jangan kita sampai tertipu dengan hal-hal seperti itu. Ingat, dasarnya yang dikejar dulu. Kalau sudah dasarnya kuat, dasarnya bagus, tauhidnya bagus, silahkan bergabung dengan organisasi manapun yang ada di dunia ini. Yaitu apapun itu namanya, silahkan, tidak masalah. Innallaha rabbi wa rabbukum. Ini adalah dalil untuk mematahkan anggapan daripada orang-orang kafir yang mengatakan bahwa Nabi Isa ini adalah anak Tuhan, ibunya itu adalah istri Tuhan, kemudian Allah itu adalah Bapa. Jadi satu, menjadi Tuhan yang Maha Esa, Tritunggal. Nah, inilah mematahkan sebagai dalil innallaha rabbi, Allah itu adalah Tuhanku. Seandainya kalau memang benar bahwa Nabiullah Isa itu putra daripada Allah, putra daripada anak Tuhan, pasti di sini akan tertulis innallaha abi, sesungguhnya Allah itu Bapakku. Dan di akhir zaman orang-orang mereka itu, para Nasrani itu mengatakan bukan hanya Nabiullah Isa saja, Yesus saja, bukan Yesus saja anak Tuhan, kita semua anak Tuhan, kata mereka. Dan itu sudah terucap dari ucapan mereka, kita semua domba-domba anak Tuhan, sama seperti Nabiullah Isa. Nah, itu seandainya kalau memang betul, maka Allah akan mengatakan begini, innallaha abi, Allah itu Bapakku. Nah, wa abaakum, dan bapak kalian, pasti akan bilang begitu. Tapi ternyata, nah, di awal juga sudah dibantah, sekarang dibantah lagi di ayat terakhir ini, innallaha rabbi wa rabbukum.
Allah itu Tuhanku dan Tuhan kalian. Allah itu bukan bapakku dan juga bukan bapak kalian. Karena di antara kalian, apalagi akhir zaman, banyak yang mengatakan apa? Mengatakan bahwa Allah itu bapak kita. Itu kata mereka. Tapi ada juga yang sadar di antara mereka. Ada juga sampai mereka itu ngamuk-ngamuk. Bohong itu yang mengatakan dari kalangan agamaku, entah pendeta dari gereja manapun yang mengatakan bahwa Allah itu Tuhan Bapa, Maryam itu Tuhan Ibu, kemudian Isa itu Tuhan Anak. Bohong, tidak ada. Tuhan tetap Esa. Itu hanya sebutan, tapi Allah itulah Tuhan yang Esa. Jadi ada juga yang membantah. Nah itu mereka juga, di antara mereka itu ada yang mengatakan bahwa pernyataan Tuhan Bapa, Tuhan Ibu itu adalah suatu kedustaan. Tuhan itu tetap Esa. Cuman sayangnya mereka tidak mau beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa'buduh, maka sembahlah Allah. Artinya apa? Jangan kamu menyembah ibuku, jangan kamu menyembah saya, menganggap saya itu Tuhan. Tidak. Karena Nabi Allah Isa sudah tidak bertanggung jawab kepada orang-orang yang mengatakan bahwa beliau adalah Tuhan, anak Tuhan, ibunya adalah ibu, istri Tuhan. Beliau tidak mau bertanggung jawab masalah itu. Fa'buduh, sembahlah Allah, jangan nyembah aku, jangan nyembah ibuku. Nah itu sembahlah Allah. Nah apa yang aku ajarkan, taat kepada Allah, ikuti tauhid, ikuti daripada fikih, ikuti daripada syariat-syariat yang Nabi Allah Isa ajarkan sebagai generasi penerus daripada Nabi Allah Musa dan Nabi Allah Harun. Itu hadza siratun ay tariqun, yaitu jalan mustaqimun yang lurus. Itulah yang benar. Kalau anda ingin selamat pada saat itu, wahai golongan orang-orang Yahudi, maka ikutilah daripada ajaran-ajaran yang dibawa oleh Nabi Allah Isa. Karena Isa itulah juru penyelamat, membawa kebenaran, mengajak kepada jalan yang lurus. Walakin kafaru bihi, kan tetapi mereka akhirnya kafir, tetap tidak mau menerima. Nah karena itulah di ayat berikutnya, falamma ahassa Isa al-kufr, itu maksudnya manakala Nabi Isa itu merasakan bahwa mereka itu ingkar, malah tetap dalam kekafiran. Nah itu insyaallah akan kita lanjutkan di pertemuan berikutnya, yaitu insyaallah di malam Selasa yang akan datang ba'da salat maghrib, tentang Nabi Allah Isa mau dibunuh dan akhirnya diangkat oleh Allah, malaikat Jibril yang turun ke bawah, lalu kemudian sebelum diangkat itu Nabi Allah Isa itu disembunyikan dulu di atas atap rumah, sehingga ketika dia dicari oleh kelompok yang mau membunuh itu kebingungan, dia di dalam rumah, akhirnya itu diserupakan. Itu insyaallah akan kita bahas kembali di malam Selasa yang akan datang. Mudah-mudahan ada manfaat dan barakahnya. Semoga kita termasuk daripada hamba-hamba Allah yang soleh dan solehat, dan semoga kita selamat dunia akhirat. Semoga akidah kita akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah sesuai yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW dan para sahabat, dan semoga kita termasuk orang-orang yang husnul khatimah. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu kafi'ul mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanika karim. Wa sallim radallahu ta'ala an sadatina wa ashab sayyidina Rasulillah ta'ala ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa walidina warhamhum kama rabbawna saghara, wa li masyayikhina wa li asatidina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. وتابع بيننا وبينهم بالخيرات. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع وعمل لا يرفع ودعاء لا يسمع.
اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا كثيرا وعملا متقبلا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي وابتهالي شاهد لي بافتقاري.